Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat fardhu zuhur Masjid Agung Ar-Rahman yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardhu zuhur secara berjamaah. Beberapa saat menjelang salat zuhur berlangsung, kita isi dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Karim Abdul Qadir Ibnu Hawazin Al-Khushairi atau yang dikenal dengan Imam Al-Khushairi, dia menulis dalam kitabnya itu Risalah Al-Khushairiyah. Pada bab Husnuzan dia menulis sebuah cerita. Suatu hari malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kemarin-kemarin ada burung pipit yang kerjanya hari-hari itu bertasbih, berzikir, bertakdis, memuliakan Engkau ya Allah. Tapi 2-3 hari ini saya tak melihat burung pipit itu. Kemana dia ya Allah?" Karena malaikat pencatat amal ini selalu memperhatikan burung itu. Menarik bagi dia burung pipit ini. Seekor burung saja selalu dia bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi 2-3 hari dia enggak melihat lagi. Dia tanyakan hal itu kepada Allah, "Ya Allah, mana burung pipit ini? Kok enggak kelihatan lagi?" Lalu apa kata Allah? Jawab Allah, "Nanti dia akan datang kepadaku untuk bercerita. Karena hanya akulah satu-satunya tempat dia cerita," kata Allah. Tak lama setelah itu, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, benar burung tadi datang mengadu kepada Allah, "Ya Allah, aku sedang sedih, aku sedang dapat masalah, aku sedang dirundung duka." "Kenapa?" kata Allah. "Aku sedang tidur, aku sedang istirahat siang hari. Tiba-tiba engkau datangkan angin. Sehingga angin itu tadi menjatuhkan sarang burung yang sudah capek-capek aku buat. Karena angin yang engkau utus itu jatuh, sehingga aku terbangun dari tidur. Aku luka-luka karena sarangku jatuh dan aku pun terjatuh ya Allah." Lalu apa jawab Allah? "Aku sengaja mengutus angin kepada engkau, kepada sarang engkau itu wahai burung, karena aku melihat ada seekor ular yang mulai mendekat ke sarangmu dan akan menerkam dan akan memakan engkau. Maka aku utus angin agar engkau jatuh dan ular tadi tak jadi mengejar dan menangkap engkau, agar engkau tak menjadi mangsa ular itu." Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan? Apapun yang sedang kita alami sekarang, kesempitan, kesulitan, masalah yang tak kunjung selesai. Saya dah sholat ya Allah, saya dah puasa ya Allah, saya sudah sedekah, saya sudah berbuat baik ya Allah, tapi kok datang juga terus masalah ini. Maka ketika kita punya masalah, Allah 3 untuk kita. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosa kita dengan cara diberikannya kita masalah. Maka sadarlah kita bahwa ketika kita punya masalah, punya problem, punya apapun kesulitan, kesempitan hidup, sesak dada kita oleh masalah, maka itu sebetulnya cara Allah untuk menyelesaikan, menghapus dosa kita. Sakit kita,
Itu cara Allah untuk menghapus dosa kita, tapi dengan catatan sabar. Kesulitan, kesempitan apapun itu, Allah menghapus dosa kita. Yang kedua, setelah Allah hapus dosa kita itu, Allah ingin meninggikan derajat kita. Jadi setelah dihapusnya dosa, derajat kita ditinggikannya karena kita orang yang sabar menghadapi persoalan hidup. Pertama, Allah ingin menghapus. Yang kedua, Allah ingin meninggikan derajat kita. Yang ketiga, Allah ingin memberikan kepada kita itu ridhonya. Ada orang yang masuk surga itu karena dia sholat tahajud. Ada orang yang masuk surga itu karena dia bangun masjid. Ada orang yang masuk surga itu karena dia puasa Senin Kamis. Tapi ada orang yang masuk surga itu karena dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ridho kepada dia? Karena dia ridho menerima ketentuan apa yang telah Allah tetapkan kepada dia. Kejadian apapun yang terjadi pada diri dia, dia ridho, maka Allah memberikan untuk dia apa? Jannatul Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Orang barat menyebutnya paradise. Maka orang yang ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada dia, entah sakit, entah musibah, entah masalah, entah apapun, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan untuk dia itu balasan unlimited, tidak terbatas. Allah tak bisa menghitung besarnya pahala. Kenapa? Dia ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada dia. Maka munculkanlah husnuzon kita kepada Allah. Kenapa Allah memberi kita masalah? Karena Allah ingin menghapus dosa. Kenapa Allah memberi masalah? Karena Allah ingin meninggikan derajat kita. Kenapa Allah menghapus? Kenapa Allah memberikan kita masalah? Karena Allah ingin menjadikan kita orang yang ridho terhadap takdir yang telah Dia tetapkan. Maka selama kita hidup, masalah itu akan tetap ada. Kalau tak ada masalah, ya mati aja. Maka hidup adalah menghadapi masalah. Tak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Tak mau hidup, ya mati aja. Mati aja kita masih punya masalah. Maka untuk itu, mari kita husnuzon kepada Allah agar kita tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.